Sebelumnya, saya sudah membicarakan Squid Game sebagai sebuah seri. Kali ini saya masih ingin membicarakan Squid Game, tetapi membicarakan satu hal yang menurut saya menarik. Hal itu adalah kelemahan sang protagonis, Seong Gi-hun, yaitu gila judi. Sejak awal seri, sudah diceritakan bahwa hidup Gi-hun itu berkutat di sekitar judi, taruhan, dan masalah-masalah yang didatangkan kedua hal tersebut. Dia misalnya mengikuti judi pacuan kuda menggunakan uang yang diambil dari ibunya. Dia juga kemudian diceritakan dikejar-kejar oleh penagih hutang karena memiliki hutang yang jumlahnya besar. Kemungkinan uang itu juga ia gunakan untuk berjudi gitu. Selanjutnya diceritakan juga ia bukannya menggunakan uang yang diberi oleh ibunya untuk membeli kado untuk anaknya yang ulang tahun, malah menggunakan uang pemberian ibunya itu untuk bermain permainan mengambil hadiah dengan capit gitu, yang juga ada di mall-mall kita gitu. Nah, suatu permainan yang ada bau judinya juga. Nah, tidak selesai sampai di situ. Setelah mengalami suatu hari yang buruk, Gi-hun masih mau diajak taruhan oleh orang yang tidak dikenal. Itu yang di peron kereta api bawah tanah itu, yang membawanya sampai kepada permainan Squid Game. Di akhir seri, setelah mengikuti serangkaian permainan dengan taruhan nyawa, Gi-hun masih tidak kapok. Nah, di akhir seri itu ia masih mau diajak taruhan oleh kakek Ilnam atau pemain nomor 1. Nah, lebih besar lagi dari itu, setelah dia menggunakan uang hadiah permainan itu untuk berbagai keperluan, dia diperlihatkan tidak menjadi menjemput anaknya yang sudah dibawa oleh ibunya ke Amerika, dan tampak Gi-hun itu mau, entah dia mau mengikuti Squid Game lagi atau justru menggagalkan penyelenggaraan permainan itu. Nah, hal ini berarti dia mempertaruhkan kebahagiaan dirinya sendiri dan juga kebahagiaan anaknya. Seri Squid Game memang berakhir ketika Gi-hun tampak tidak jadi menjemput anaknya ke Amerika, dan seperti mau mengikuti permainan Squid Game lagi atau justru membatalkan acara tersebut. Sebenarnya kalau Squid Game berakhir di sini saja, yang berarti tidak ada season-season selanjutnya seperti season 2 dan 3 gitu ya. Ini sebenarnya Squid Game ini cukup memuaskan. Kenapa? Karena pertama, berarti Squid Game ini endingnya gantung gitu ya. Nah, ending gantung ini terbuka untuk kita penontonnya menginterpretasikan. Seperti tadi juga, tidak tahu Gi-hun mau melakukan apa selanjutnya. Apakah Gi-hun mau ikut bermain lagi atau justru membatalkan penyelenggaraan permainan itu. Yang kedua, kalau endingnya sampai di sini saja, itu sebenarnya memberi suatu kompleksitas kepada protagonis yang relatif sederhana. Nah, saya sudah pernah membicarakan bahwa penokohan dalam seri ini sebenarnya relatif sederhana. Protagonisnya itu ditampilkan baiknya itu murni gitu ya, baik murni bahwa dia percaya bahwa kemanusiaan itu di atas segalanya. Nah, dengan kelemahan seperti ini sampai akhir seri juga diceritakan dia masih memiliki kelemahan ini, yaitu gila judi. Itu sebenarnya membuat Gi-hun seperti tokoh-tokoh dalam cerita-cerita klasik seperti Yudhistira dalam epos Mahabharata yang kita tahu adalah sulung dari Pandawa, bagian dari tokoh baik, tetapi punya kelemahan yaitu permainan dadunya itu. Nah, juga seperti Achilles dalam mitologi Yunani, seorang pahlawan yang bisa mengalahkan banyak musuh, tetapi punya kelemahan mematikan yaitu pada tumitnya.
Nah, jika Gihun dibiarkan demikian, tidak perlu dijelaskan lagi dalam season berikutnya kenapa begitu. Gihun itu jadi seperti dua tokoh tadi, yaitu tokoh protagonis yang baik gitu ya, yang meyakini kemanusiaan di atas segalanya, mau mengorbankan banyak hal untuk itu, tapi punya kelemahan yang fatal. Kelemahan itu adalah ya dia gila judi. Ketika ada orang mengajak dia berjudi atau bertaruh, dia akan selalu jatuh. Nah, seperti itu. Sayangnya, seperti permainan Squid Game dalam seri itu yang akan terus diselenggarakan selama masih ada orang kaya yang mau mengeluarkan uang untuk menikmati permainan mematikan itu, seri Squid Game itu tampaknya akan terus dilanjutkan selama masih banyak orang yang mau menonton dan berlangganan Netflix untuk menonton tayangan itu. Season 2 itu sudah diumumkan, berarti ending Squid Game tidak pada gambaran tadi, di mana Gihun tidak jadi menjemput anaknya dan mau melakukan sesuatu yang tampak penting. Jadi endingnya tidak di situ karena season 2 sudah diumumkan. Nah, kita lihat saja nih season-season berikutnya dari Squid Game ini bisa mempertahankan bagusnya atau baiknya dari seri ini, bisa lebih lagi, lebih bagus lagi, atau justru merusaknya. Nah, kalau hanya untuk mengejar keuntungan, takut-takutnya ya justru merusak ending yang sebenarnya sudah cukup bagus ini.